Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sosiologi 79. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memaparkan konsep sosiologi tentang fakta sosial. Menurut kami konsep ini penting untuk dipaparkan lebih lanjut karena dalam sosiologi konsep fakta sosial ini berbeda dengan istilah fakta sosial secara umum yang kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta ini artinya bukti, atau misalnya konsep fakta dalam keilmuan sejarah. Ya, dalam sosiologi fakta sosial bukan itu, tapi memiliki makna atau arti khusus sesuai dengan konsep keilmuannya. Baiklah, kita mulai saja. Fakta sosial atau social fact merupakan aliran sosiologi positif. Fakta sosial mengkaji atribut objektif berupa struktur sosial, peranata sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial, dan lain-lain yang berada di luar aktor sosial dan bersifat memaksa aktor dalam bertingkah laku. Fakta sosial di dalamnya dapat meliputi kesadaran kolektif dan representasi kolektif berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang dijabarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat otoritatif, termasuk di dalamnya praktik keagamaan ataupun yang sekuler yang tertuang dalam norma dan institusi. Fakta-fakta sosial tersebut berbentuk baku, berasal dari kelompok dan praktiknya diambil secara kolektif, dan dengan demikian terdapat pemaksaan diri dalam internalisasi para individu oleh karena secara kolektif telah diuraikan sehingga dapat membatasi moral dan perilaku dari tiap-tiap individu. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial adalah setiap cara bertindak baik tetap maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Ini berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Dengan demikian berarti sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung ia diharuskan bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Latar belakang konsep dari fakta sosial. Kata ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh sosiolog Prancis yaitu Emil Durkheim dan banyak mempengaruhi analisis Durkheim dan para pengikutnya. Ketika dalam meneliti masyarakat antara lain, Richter mengatakan struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial yang dimasukkan dan dipaksakan atau bersifat koersif kepada pelaku sosial. Durkheim bertujuan menciptakan konsep ini adalah agar sosiologi memiliki dasar positivisme yang kuat sebagai ilmu di antara ilmu yang lain. Ia berpendapat bahwa setiap ilmu tentu harus memiliki subjek pembahasan yang unik dan berbeda dengan ilmu yang lain, namun harus dapat juga diteliti secara empiris. Penelitian Durkheim tentang fakta sosial adalah dalam hal tingkat bunuh diri, dengan mempelajari statistik bunuh diri pihak kepolisian di berbagai wilayah. Durkheim mampu mendemonstrasikan bahwa masyarakat agama Katolik memiliki tingkat bunuh diri yang lebih rendah daripada masyarakat agama Protestan, dan menganggap ini terjadi karena penyebab sosial dan bukan individual. Ini adalah penelitian pertama di bidangnya dan tetap banyak disebut bahkan sampai saat ini. Adapun sifat dari fakta sosial, di antaranya adalah yang pertama bersifat eksternal terhadap individu, yang kedua bersifat memaksa individu, yang ketiga bersifat umum. Fakta tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Adapun bentuk dari fakta sosial di antaranya yang pertama adalah fakta sosial material, seperti gaya-gaya arsitektur, bentuk-bentuk teknologis, dan kode-kode legal. Fakta-fakta ini lebih mudah dimengerti karena dapat diamati secara langsung. Yang kedua adalah fakta sosial non-material. Fakta sosial non-material adalah salah satu jenis fakta sosial yang dianggap secara tidak nyata karena hakikatnya bentuk fakta sosial ini berasal dari eksternal.
Contohnya adalah pada bentuk fakta sosial ini diantaranya adalah sikap egoisme, altruisme, atau tindakan manusia berupa opini. Adapun jenis-jenis dari fakta sosial diantaranya adalah moralitas. Moralitas adalah fakta sosial. Moralitas bisa dipelajari secara empiris karena ia berada di luar individu, memaksa individu, dan bisa dijelaskan dengan fakta-fakta sosial lainnya. Artinya, moralitas bukanlah sesuatu yang dipikirkan secara filosofis, namun sesuatu yang mesti dipelajari sebagai fenomena empiris. Jenis yang kedua adalah kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif merupakan seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat yang akan membentuk suatu sistem yang tetap yang mempunyai kehidupannya sendiri. Kita boleh menyebutnya dengan kesadaran kolektif atau kesadaran umum. Dengan demikian, kesadaran jenis ini tidak sama dengan kesadaran partikular atau individual, meskipun bisa disadari lewat kesadaran yang sifatnya partikular atau individual. Jenis ketiga adalah representasi kolektif. Contoh dari representasi kolektif adalah simbol agama, mitos, dan legenda populer. Semuanya mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif dan mendorong kita untuk menyesuaikan diri dengan klaim kolektif. Representasi kolektif juga tidak bisa direduksi kepada individu-individu karena ia muncul dari interaksi sosial dan hanya bisa dipelajari secara langsung karena cenderung berhubungan dengan simbol material seperti isyarat, ikon, dan gambar, atau berhubungan dengan praktik seperti ritual. Jenis yang keempat adalah arus sosial. Arus sosial merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan diri dalam bentuk yang jelas. Durkheim mencontohkan dengan luapan semangat, amarah, dan rasa kasihan yang terbentuk dari kumpulan publik. Yang ketiga, pikiran kelompok. Pikiran kolektif atau pikiran kelompok sebenarnya adalah kumpulan pikiran individu. Akan tetapi pikiran individu tidak secara mekanis saling bersinggungan dan tertutup satu sama lain. Pikiran-pikiran individual terus-menerus berinteraksi melalui pertukaran simbol. Mereka mengelompokkan diri berdasarkan hubungan alami mereka. Mereka menyusun dan mengatur diri mereka sendiri. Dalam hal ini terbentuklah suatu hal yang murni bersifat psikologis, hal yang tidak ada bandingannya di dunia biasa. Sekian saja penjelasan dari kami tentang fakta sosial. Untuk lebih jelasnya pada pembahasan selanjutnya kita akan mengkhususkan diri membahas materi tentang fakta sosial ini melalui karya George Riger ya. Kita akan mencoba untuk melihat konsep fakta sosial dari orang yang membuat konsep itu, yaitu Emil Durkheim. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.